Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak, di mana dalam kesempatan ini seorang politisi senior yakni Sulfam Lindan angkat bicara terkait hasil pemilu kada di DKI Jakarta, meskipun pada dasarnya simpatisan dan kader-kader partai PDIP itu sudah berteriak kegirangan mengatakan bahwa pilkada di DKI Jakarta itu menang satu putaran. Padahal belum ada rilis KPU yang menetapkan bahwa pasangan Pramono Rano menang satu putaran di Pilgub DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Sulfam Lindan itu dengan tuntas menjelaskan apa yang kemudian menjadi proses terkait Pilgub di DKI Jakarta dan bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Joko Widodo dan Bapak Presiden Prabowo Subianto jika kemudian Pilgub di DKI Jakarta berlangsung 2 putaran. Jadi sebelum kita beralih ke videonya, saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe jika senang dengan videonya, dan untuk mendapatkan update video terbaru yang saya tayangkan melalui channel YouTube Perisai Nusantara TV. Seperti videonya, kita simak berikut ini. Gitu. Faktor Jokowi ini kan bukan hanya di Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI kan. Nah, kita lihat nanti DKI ini kalau dia terjadi putaran dua putaran, ya, ini menarik. Artinya sekarang ini kan Jokowi betul-betul dilecehkan di Jakarta, iya kan? Sangat dilecehkan. Karena? Ya karena kekalahan si Ridwan Kamil. Seolah-olah ini bertarungan antara PDIP dengan Jokowi dan yang menang ini kan PDIP. Nah, mungkin kalau nanti 2 putaran Jokowi ini akan gas habis ini, ya kan? Itu akan gas habis. 49% itu kan kita kan nanti pilkadanya bulan Februari ya, kalau nggak salah 27 Februari. Nah, ini akan lebih menarik lagi nanti pertarungannya. Artinya memang Jokowi sudah konsentrasi, Prabowo sudah konsentrasi hanya Jakarta. Yang lain dianggap sudah selesai. Para kader PDIP, pendukung PDIP itu memang ini apa? Euforia. Dan menurut saya nggak bagus. Karena kan kita harus menunggu hasil hasil hitungan KPUD kan. Ya. Karena jaraknya sangat tipis ya. Ya, dari 50% ya sebagai syarat untuk 1 putaran. 50+. Ya kalau dilihat dari quick count kan bedanya hanya 0,3% lagi. Ya. Masih dalam rentang margin of error. Ya. Tapi udah dirayakan selayaknya menang 1 putaran. Tapi gitu. Itu penting. Dalam politik ya. Euforia seperti itu memang penting. Sangat bisa dimengerti, Bang, ya. Untuk menciptakan kondisi bahwa nanti kalau kalah curang, ya kan? Kalau kalah diprotes lagi, kok bisa kalah? Kita kan tadi 50 sekian, gitu kan? Nah, sementara hanya membutuhkan 0,3%. Tapi ternyata dalam putaran kedua nanti kalah misalnya. Ini kan akan menjadi masalah, ini dipersoalkan. Nah, tetap kalau menurut saya, kalaupun Pram nanti misalnya dalam putaran kedua kalah, ya tetap kembali ke KPU dong. Ya kan? Dan di Jakarta Timur kemarin ditemukan pencoblosan nama Pram semua dicoblos. Oh iya, yang kecurangan itu ya. Di Jakarta Timur dan diprotes kan. Nah, jadi sebenarnya yang melakukan tekanan politik itu siapa? Ya menurut saya PDIP yang melakukan tekanan politik. Itu kan sebenarnya bentuknya teror ya. Bahwa belum pas di 1 putaran sudah euforia, sudah melakukan demonstrasi, menciptakan kondisi tekanan-tekanan. Ini menyatakan bahwa lu kalau nggak ini menang curang dan bahaya. Nah, satu hal yang kita khawatirkan soal Jakarta ini bisa konfliknya tajam. Kita lihat waktu putaran pertama mulus, tidak ada konflik.
Ya. Tapi pada putaran kedua ini akan terjadi konflik lebih tajam dari kasus Anies dan Ahok. Kalau 2 putaran. Kalau 2 putaran. Gimana bang logikanya kan Pram kan sosok yang sangat berbeda dari Ahok, orang yang dianggap bisa diterima oleh semua pihak, bisa Kita menjadi kan nggak jembatan. bicara Pram, kita bicarakan ini PDIP. Iya betul. PDIP Oh, sih. Yang sangat Ini berkepentingan belum apa-apa saja udah dalam pada pilkada teriak curang, Jakarta pansos. ini adalah PDIP. Kan enggak beres. Kalau Pram sih biasa aja. Kalau menurut saya Pram itu kalah Dia pasti akan biasa, legowo. menang Ya. biasa aja dia. Dan dia tidak akan punya orasi ataupun narasi untuk menggerakkan masyarakat untuk konflik. Itu kalau dari sisi Pram ya. Tapi kan kalau PDIP punya prestis, punya kepentingan bagi terutama kan Hasto. bahkan menurut saya Ibu Mega pun kalau seandainya kalah itu biasa aja. Wajar lah, kita kan cuma satu partai. Yang lain banyak. Kalau kita kalah itu wajar. Tapi yang nggak bisa menerima kekalahan ini Hasto. Hasto. Lagi. Adian. Kenapa Ya, dia Hasto mau- bisa berbeda dari Bu Mega dan Pram? Ya, dia merasa bahwa ini hajatan dia. Dedi situ. Karena dia memang benci banget sama Jokowi kan. Jadi kalau kalah dia merasa betul-betul wah terkapar ini. Ya kan? Ya kan? Nah. Tapi kalau dia menang, dia merasa lebih hebat dari Jokowi, khususnya untuk di Jakarta. Jadi ini faktornya adalah faktor Hasto. Makanya yang ngomong ke sana sini kan Hasto. Pram kan nggak ngomong apa-apa. Ya. Nah, jadi Nangis deh. ya PDIP itu memang kembali lagi faktor Hasto ini membahayakan PDIP. Kalau melakukan tekanan-tekanan dengan demonstratif, itu semua orang bisa kan. Kita Ya. ingat sebelum hari H pilkada misalnya ada begitu banyak ribuan orang, mereka teriak-teriak kan di depan HI. Ya. Apa yang dia bilang? Habut? Apa? Ini bukan kandang banteng, gitu. Ya. Jakarta bukan kandang banteng. Jakarta bukan kandang banteng. Nah ini kalau nanti kelompok-kelompok pro kontra ini bisa bersama-sama turun ke jalan, saling dukung mendukung. Ini saya melihat di sini ada konflik itu bukan karena gesekan ideologis, tetapi karena praktis saja. Sama-sama turun ke jalan, ya kan? Kemudian ada kan selalu paling gampang memicu itu kalau ada kelompok pihak ketiga yang lempar mercon ke sana, di sana merasa ke sini, balas-balasan, akhirnya Konflik. rusuh. Gitu Pecah kan. lagi ya kan. Apalagi arahnya ke KPU misalnya, KPUD. KPUD. Nah, itu bisa lebih parah lagi. Jadi konflik akan mungkin terpicu bukan karena faktor kandidatnya. Bukan. Seperti 2017 yang lalu kan Iya. faktor kandidatnya Iya. yang sangat menentukan kan Bang. Karena Panasnya karena eskalasi bicara politik. Islam non Islam, Iya, ya kan, iya. nasionalis dan Islam Agama, iya. agama kan gitu. Sekarang enggak ya antara RK dan Mas Pram ini juga Nggak ada. biasa aja ya Bang. Biasa ya? aja. Tetapi kan para pendukungnya ini kan merasa punya kepentingan lah, kayak orang main bola aja. Iya. Nah, kalau kalian ingat teman-temannya kemarin RK itu ketemu dengan Pak Pramono dan juga Rano. Mereka rangkul-rangkulan, peluk-pelukan. Jadi mereka sebenarnya nggak ada masalah, nggak seperti Anies dan Ahok dulu. Memang kandidatnya yang saling panas teman-temannya. Ya kan? Satu dukung Barcelona, satu lagi dukung Madrid. Itu kan bukan faktor ideologis kan? Tapi mereka bisa konflik, bisa bentrok. Ya. Kalau bola itu bisa dilokalisir. Tapi kalau politik ini kan bisa meluas kemana-mana. Itu. Gimana, Bu? Yang paling, yang paling perlu mendapatkan atensi di situlah ya Bang ya. Ya. Nah, saya itu paling khawatir itu kalau konflik itu terjadi. Nah, itu Jakarta ya. Jakarta kan memang punya rekor pertarungan panas ya. Kalau nggak panas ya bukan Jakarta juga namanya kan. Walaupun ibu kota sudah pindah. Ya. Saya masih pakai undang-undang khusus ya. Ya. Makanya pemilunya masih harus 50%. Ya, kan ini Jakarta ini wilayah prestis. Seolah-olah di tempat lain kalah, kalau menang di Jakarta tuh prestis. Padahal kan kalau kita bicara dari segi
kuantitatif, Elektoral. ya elektoralnya itu kan justru Jakarta kalah nggak apa-apa, yang penting gue menang di tempat lain kan gitu. Ada urusan apa dengan prestis? Nah, ini hajatnya Hasto berarti bang. Menurut bang. Yang mana? Jakarta ini. Hajatnya Hasto Ya ya. kalau Hasto ini mati-matian di Jakarta, di Jawa Tengah dia sudah nyerah dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika, itu dia sudah kalah, ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Bang Hasto memang Tapi gua harus cari kambing hitam. hitamkan Siapa? orang lain. Ketua DPD Jawa Tengah siapa? Bambang Pacul, gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara ketua DPD-nya siapa? Oli Dono Kambe. Oli, kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Sumatera Utara. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur juga seperti Said itu. Abdullah. Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Dianggap kandang banteng. Di Sulawesi Utara juga kalau nggak salah dua tiga periode terakhir ya PDI ya. Iya. Ya, setelah eranya Sinyo Hari Serudaya kan bang. Iya. Dan Demokrat kan masuk ke eranya Pak Oli kan 2 Ya, periode. waktu itu kan masih dipilih DPRD kan. Udah pemilu bang pilkada. Yang kedua. Iya. Ya, Sinyo. Sindayang yang kedua. Iya. NTT kan juga tumbang juga tuh bang. Kaan Silema juga dalam hasil hitung cepat juga kalah dari Melki Lakalena. NTT ini kan juga wajahnya ya wajah senior partai Bang Herman Heri kan. Iya. Artinya jagoan-jagoan juga yang sebenarnya menjadi man behind the gun dalam proses pilkada ini. Tapi kenapa kita lihat narasinya terakhir bang, Jawa Tengah yang diberikan atensi khusus untuk Sakit. Padahal kabupaten kritik kota, secara internal. kabupaten kota banyak menang tuh Jawa Tengah. Iya, iya. Semarang aja menang kan? PDIP. Iya. Ya kota Semarang Ya, ya. tapi kan ini kan bicara prestis. Magelang menang. Bicara prestis ya gubernur Jawa Tengah kan. Nah, dan ini kan dianggap memang kandang banteng itu kan kalau kita lihat pemilu 99 Jawa Tengah, kemudian Bali, Sumatera Utara. Itu yang DPRD-nya di atas 30% semua, di atas 30 kursi. Gitu. Gede Waktu banget pemilu 99. Nah, lama-kelamaan kan ini menyusut. Tinggallah tersisa Jawa Tengah. Ya kan? Bali pemilu 99 PDIP itu 99% kursinya DPRD-nya tuh PDIP. Wih, mau saya. Tersisa hanya satu kalau nggak salah fraksi ABRI. Bayangkan. Nah, tapi karena mungkin tidak terurus lama-lama turun. Tinggal di Jawa Tengah. Nah, jadi buat PDIP ini Jawa Tengah ini prestis. Begitu kalah, walaupun ada Ganjar di sana, Hasto mati-matian, ya kan? Memang nggak bisa. Artinya kan orang Jawa Tengah nggak kenal siapa Andika. Kalau DPR-nya memang kuat PDIP di sana. Orang kenal sama figur-figur calon anggota DPR. Sama Andika kan orang nggak kenal. Nah, orang Jawa ini nggak bisa kan tiba-tiba datang muncul. Kalau Lutfi kan memang Kapolda di sana. Kapolres juga. Kapolda kan. Tas Kemudian Yasin wakil Tan gubernur. Yasin anaknya Mbah Mun misalnya. Orang kenal. Bekas wakil gubernur kemarin Ya. di pemilu Iya, maju petahana. menang di DPD kan bang, Ya, calon paling banyak. Bahkan Ganjar pun juga pernah jadi anggota DPR dari Jawa Tengah waktu dia maju Pilgub Iya. 2013 kan. Ya, tetap areanya di situ ya, Ri, ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kekuatan di luar PDIP, kalau kita lihat Pilgub gubernur kemarin, itu memang udah solid gitu. Nah, PDIP datang dengan sebenarnya gamang. Siapa ini kita mau majukan di Jawa Tengah? Ada Andika, ya kan? Gitu. Yang wajah baru di masyarakat Jawa Tengah. Secara nasional Orang Andika populer dikenal, di Jawa Tengah ya. ya kan? Tetapi di Jawa Tengah dia wajah baru. Track recordnya orang belum melihat di Jawa Tengah. Jadi wajar aja. Dengan angka lebih dari 40% pencapaian itu udah Wah, udah hebat. Saya pikir tadi hanya 25%. Ternyata kan bisa tinggi seperti itu. Itu artinya
kerja PDIP di Jawa Tengah luar biasa. Saya kira cukup jelas analisis yang disampaikan oleh Bang Sulfam Lindan. Jadi semoga ke depan PDIP mampu berbenah untuk kemudian mengevaluasi seluruh kader-kadernya, karena jelas Bang Sulfam Lindan mengatakan bahwa efek yang kemudian menimpa Partai Banteng itu gara-gara Hasto tok saja. Jadi tinggal bagaimana kemudian Partai Banteng memposisikan Hasto ini seperti apa. Jangan seenaknya Hasto ini mengkambing hitamkan Bambang Pacul bahwa Bambang Pacul ini tidak bekerja, tidak mendukung calon yang diusung oleh PDIP. Ini kan tidak masuk akal. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.